Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul The Girl in the Spiderweb tahun 2018 akan menceritakan tentang seorang hacker alias peretas ulung yang terjebak dalam jaringan mata-mata, penjahat cyber, dan pejabat korup. Tak sendiri, si hacker dibantu oleh seorang sniper mantap yang katanya kalau nembak jarang meleset kecuali akhir bulan. Sehingga, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua bersaudara, yaitu Lisbeth si adik dan Camilla si kakak, tinggal bersama seorang ayah kejam yang merupakan ketua mafia Rusia, membuat mereka tidak bisa menjalani kehidupan seperti anak-anak normal kebanyakan dan hanya menghabiskan waktu dengan bermain catur. Your father wants to see you. Suatu hari mereka dipanggil menemui sang ayah yang kerap kali memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Tidak seperti si kakak yang tampak pasrah dengan keadaan. Lisbeth yang sadar jika semua ini tidak betul pun memilih kabur lompat dari atas jendela. Come to your father. Come. 15 tahun kemudian di New York, Amerika Serikat, kita akan diperlihatkan pada seorang pebisnis kaya yang doyan menyiksa para wanita penghibur termasuk istrinya sendiri, di mana lampu tiba-tiba mati disusul dengan kemunculan sosok wanita berpakaian serba hitam dan... Inilah Lisbeth sekarang, bekerja di salah satu agensi sebagai seorang peretas handal sesuai permintaan kliennya yang merupakan salah satu korban kekerasan si pebisnis. Lisbeth akan meretas akun bank miliknya dan mentransfer 20% dari kekayaan pada rekening si klien sebagai ganti rugi atas semua perbuatannya. What are you doing? I'm accessing your bank account. Call security! Tak cukup sampai situ saja, si klien juga meminta Lisbeth untuk mengirimkan 80% sisa saldo si pebisnis kepada istrinya sendiri, di mana Lisbeth menyuruh si istri pergi membawa anaknya sejauh mungkin yang jika suatu hari si pembisnis berani bertindak macam-macam, Lisbeth pun tidak akan segan untuk menghabisinya. Selesai dengan pekerjaannya, Lisbeth pun pulang terbang ke Swedia, lebih tepatnya ke kamar apartemen yang menjadi tempat tinggalnya, yang baru saja selesai dengan pekerjaan sebelumnya. Lisbeth langsung mendapat misi baru dan meluncur ke lokasi untuk menemui kliennya. Dia bernama Balder, sang klien yang terlihat membawa serta anaknya yang masih kecil. Balder ini adalah seorang ahli komputer yang pernah bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat di bidang sistem keamanan nuklir, yang mana pekerjaan yang harus Lisbeth lakukan adalah mencuri sebuah software penting bernama Firefall yang katanya tersimpan pada komputer milik pemerintah. The sum of all my sins, 725-byte piece of software. It's a single incident file, it can't be... Firefall merupakan software tunggal buatan Balder sendiri yang katanya cukup Anda klik satu kali saja bisa langsung mengendalikan semua nuklir yang ada di dunia. Sampai pada satu momen, Balder akhirnya menyadari bahwa software ciptaannya ini terlalu berbahaya, apalagi jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Sehingga daripada menimbulkan mudorot yang lebih besar, Balder akhirnya memutus kontrak kerjanya dengan pemerintah dan ingin mengambil kembali Firefall untuk dimusnahkan selamanya. Drop off. Tomorrow morning, 7 sharp. I'll be next to the train station. Tanpa mereka sadari, ada pihak lain yang sedang mengawasi mereka dari kamera CCTV. Entah siapa pria bertopeng ini, ia pun terus mengikuti Lisbeth sampai pulang ke apartemennya.
Setibanya di apartemen, Lisbeth kembali memutar video Balder yang menjelaskan tentang Firefall bahwa selain bisa mengendalikan nuklir, software ini juga mampu mengendalikan semua sistem keamanan global seperti persenjataan taktis melalui satelit, sehingga dengan kata lain, orang yang memegang Firefall ini akan bisa berperan layaknya Tuhan, katanya. Masih di malam yang sama, pihak Agensi Keamanan Nasional Amerika Serikat sedang membahas kelanjutan Firefall yang tidak bisa digunakan karena Balder keburu menghilang dan memutus kontrak kerjasamanya. Di mana sang kepala pakar keamanan yang bernama Edwin, ini cucungiknya pun tiba-tiba mendapat pesan peringatan tentang pengguna asing yang membobol masuk ke dalam komputer utama dan... Terlambat bagi Edwin, si peretas sudah memulai proses pemindahan firewall-nya sehingga ia dengan cepat menyalakan alarm darurat dan pergi ke pusat data server. Namun setibanya di dalam... Terlambat lagi, si peretas sudah berhasil memindahkan firewall-nya. Setelah melacak dari mana IP-nya berasal, diketahuilah bahwa itu adalah ulahnya Lisbeth. Sehingga sebelum kehilangan jejak, Edwin pun berencana terbang ke Swedia untuk menemukan sosok peretas ini. Penasaran dengan seperti apa isi dari Firefall tersebut, Lisbeth pun iseng membuka software tersebut dan langsung dihadapkan pada enskripsi yang selalu berubah setiap 10 detik sekali. Mumet, ia pun menutup softwarenya dan pergi ke toilet untuk modal sambil menenangkan diri. To run Firefall, enter value 4. Di luar, kita akan diperlihatkan kepada mobil si pria bertopeng yang sempat mengikuti Lisbeth sebelumnya. Mendengar seseorang menobrak pintu depan, Lisbeth pun bergegas keluar dari kamar mandi. Tapi tiba-tiba... Entah dari agensi mana si pria bertopeng ini bekerja, ia berhasil mencuri laptop berisi firewall-nya dan membocorkan kompor gas yang ada di sana sehingga... Beruntung Lisbeth selamat setelah menceburkan diri ke dalam bak mandi. Saat siuman, ia mendapati laptop berisi firewall-nya sudah raib dibawa pergi. Lisbeth pun masuk ke ruang CCTV untuk melacak identitasnya. Namun karena si pria bertopeng menggunakan penutup wajah, Lisbeth pun tidak mendapatkan informasi apa-apa. Tak lama, datanglah kepolisian lokal yang datang untuk menangkapnya, sehingga Lisbeth langsung memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan berhasil lolos dari penangkapan tersebut. Beralih ke Balder yang mulai curiga dengan Lisbeth yang tak kunjung muncul di tempat pertemuan. Takut dikhianati, Balder pun pergi ke Pusat Pertahanan Nasional Swedia untuk meminta bantuan kepada Ibu Yuli yang merupakan direktur utama. Tanpa nyunyak-nyek, beliau pun bersedia untuk membantu Balder mendapatkan kembali Firefall tersebut. I promise you, I'll do everything in my power to protect you. Lisbeth sendiri terlihat menemui teman lamanya bernama Mikkel yang merupakan seorang jurnalis terkenal. Ia datang untuk meminta bantuan Mikkel mencari sosok pria bertopeng yang sudah mencuri firewall-nya dan menjelaskan seberapa penting dan berbahayanya software tersebut. That's the first test of Project Firefall for the Americans. Breach and control most online defense systems. Tak hanya Mikkel, Lisbeth juga meminta bantuan kepada seseorang bernama Samsul yang merupakan hacker ulung sama seperti dirinya. Setelah dijelaskan kronologi masalahnya, Samsul langsung meretas kamera CCTV yang ada di lokasi pertemuan hingga didapatkanlah sosok Ibu Yuli yang menjadi orang terakhir yang Balder temui. I'm guessing he thinks you stole this from him since you missed the drop-off.
Disitulah Lisbeth akhirnya mendapat kesimpulan bahwa saat ini Ibu Yuli kemungkinan besar akan memindahkan Balder ke rumah aman dengan fakta bahwa hanya Balder dan Aguslah yang tahu kode akses masuk ke dalam firewall-nya, maka sudah pasti tujuan si pria bertopeng selanjutnya adalah untuk memburu Balder dan Agus putranya yang tahu menjadi kunci utama dari firewall software itu sendiri. Wow, belepotan. That means these guys are going after him next. I find Balder. I find him. Sebelum itu terjadi, Lisbeth pun langsung pergi ke rumah aman yang lokasinya bertempat di dekat kantor pusat keamanan nasional. Lisbeth memasang kamera pengintai di sana tepat saat ada Agus yang nolol dari dekat jendela. Beralih pada Edwin, sang pakar keamanan yang baru tiba di bandara Swedia, alih-alih mendatangi kediaman Lisbeth, ia malah dibawa ke kantor pusat pertahanan nasional Swedia akibat melakukan investigasi di negara lain tanpa izin. Karena tidak punya wewenang di negara ini, Ibu Yuli pun mengambil alih investigasinya yang jika Edwin masih bersikeras ingin melanjutkannya, maka Ibu Yuli tidak akan segan-segan untuk mendeportasinya. Have a nice day. You too. Sementara Lisbeth mengurusi kamera pengintai, Mikkel sendiri sedang menjalankan tugasnya untuk menemui Ibu Yuli guna menjelaskan terkait Lisbeth yang tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Mikkel pun menunjukkan foto si pria bertopeng yang saat ini memegang firewall-nya, namun Ibu Yuli tampak tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Disitulah Mikkel tak sengaja melihat tato laba-laba yang terdapat pada lengan si pria bertopeng dan langsung menghubungi asistennya untuk menyelidiki tato tersebut. Tak butuh waktu lama bagi asistennya untuk melakukan pencarian. Ia berhasil mendapatkan sebuah nama yang juga memiliki tato serupa sehingga Mikkel langsung meluncur ke alamat orang tersebut. You know this man? Dan inilah orang yang punya tato laba-laba sama seperti si pria bertopeng. Mas-mas ini adalah pemilik kasino yang dulunya merupakan mantan anggota geng laba-laba. Setelah Mikkel menunjukkan foto si pria bertopeng dan mengaku sedang mencarinya, mas-mas ini pun langsung memperingatkan Mikkel untuk stop, hentikan, jangan melanjutkan pencarian. Karena sejauh yang ia tahu, geng laba-laba adalah kelompok berbahaya yang menjadi penyebab si mas ini kehilangan hidungnya. Sorry. Selesai menemui mas-mas mantan anggota geng laba-laba, Mikkel yang sudah berada di kantor pun terus mencari informasi terkait geng laba-laba. Semalaman melakukan pencarian, sang asisten akhirnya memberikan secercah harapan ketika ia mengaku pernah mendengar tentang geng laba-laba yang ternyata berasal dari Rusia. Sempat kaget, Mikkel dengan cepat membuka berkas lama milik ayah Lisbeth yang kita semua tahu beliau adalah ketua mafia di negara Rusia. Dan benar saja, setelah dicocokologikan, sosok pria bertopeng tersebut adalah bernama Holzer yang tidak lain merupakan pengawal pribadi ayahnya si Lisbeth. There you go. Thank God. Me. Terlambat bagi Lisbeth CS untuk menyadari hal tersebut. Holzer alias si pria bertopeng saat ini sudah beraksi menghabisi 2 petugas yang menjaga rumah aman. Lisbeth yang melihat hal itu dari kamera pengintai pun langsung meluncur untuk mencegahnya dan... Lisbeth berhasil menemukan Balder dan Agus lebih dulu, tetapi... Sempat terjadi perkelahian, Holzer tidak menghabisi Lisbeth, melainkan hanya membiusnya dengan suntikan tramadol dan membuatnya seolah-olah menjadi pelaku atas kematian si Balder. Karena Agus saja sudah cukup, Holzer pun langsung membawa Agus pergi bersamanya, di mana Lisbeth yang pantang menyerah pun mencoba meraih obat yang berisi zat adrenalin sehingga...
Dengan kondisi masih terhuyung-huyung, Lisbeth pun meminjam mobil milik petugas dan menggunakan perangkat canggih yang ia miliki untuk melacak posisi Holzer hanya dengan mengQRIS plat nomor kendaraannya saja. Ugal-ugalan di jalan, Lisbeth mencoba membuat posisi kendaraannya berada sedekat mungkin dengan Holzer karena ingat, Lisbeth adalah seorang peretas handal yang bisa melakukan apa saja asalkan ada sinyal dan alat elektroniknya, termasuk melakukan kontrol jarak jauh seperti ini. Berlokasi di tengah jembatan, Lisbeth dengan cepat membawa Agus pergi bersamanya, di mana Holzer sendiri ternyata masih hidup dan terus menembakinya dari belakang. Namun Lisbeth berhasil melarikan diri dengan cara merusak sistem keamanan jembatan. Disinilah Lisbeth akan sangat dibuat terkejut saat baru menyadari jika otak dibalik aksi Holzer adalah Camilla, kakak kandungnya sendiri yang dulu ia tinggalkan. Entah apa motif Camilla menginginkan software tersebut, Lisbeth pun langsung cabut saat itu juga. Setelah ganti mobil pakai Lamborghini warna hitam, Lisbeth pun membawa Agus ke tempat rahasia di perbukitan. Karena Balder ayahnya sudah mati, kini Aguslah satu-satunya orang yang mengetahui kombinasi angka untuk membuka softwarenya. Tanpa Agus, Camilla atau siapapun tidak akan pernah bisa menggunakan software tersebut karena kunci utamanya ada pada si Agus ini. You know how to open your father's program. I want to go back to my mother, please. Di saat yang sama, Michael juga sama dibuat terkejutnya saat baru mengetahui jika dalang dibalik ini semua ternyata adalah Camilla, kakak kandung Lisbeth sendiri. Situasi kini semakin sulit saat media memberitakan tentang kematian Balder yang seolah-olah dibunuh oleh Lisbeth yang menjadikannya sebagai tersangka dan buronan paling dicari. Sementara itu di TKP kematian Balder, kita akan melihat Edwin sedang berkeliaran dan berhasil menemukan kamera pengintai yang sebelumnya Lisbeth pasang. Namun, belum juga selesai memeriksanya, Edwin terpaksa harus langsung membuang kamera tersebut setelah Ibu Yuli datang untuk mendeportasinya. Mr. Needham. You know, I always thought a safe house was supposed to be. Kembali ke Lisbeth yang sedang main catur dengan Agus. Agus yang ini bukanlah hero fighter dan tidak main di XP. Agus ini merupakan bocah pintar yang bahkan mampu mengalahkan seorang peretas handal seperti Lisbeth dalam permainan catur. The past? Hey, you don't want to finish the game? Checkmate. Tak lama datanglah Michael yang ingin membahas terkait rencana mereka selanjutnya, di mana Lisbeth langsung membawa Agus ke ruangan lain untuk diistirahatkan. Yang di situ Lisbeth memberikan sebuah bidak catur untuk Agus simpan yang entah untuk apa kegunaannya. Namun saat Lisbeth akan pergi, Agus menyebutkan sebagian kombinasi angka kunci pembuka softwarenya yang menandakan jika Agus mulai menaruh kepercayaan pada si Lisbeth ini. You think I'm a freak? No, I don't. Get some sleep. Selesai dengan Agus, Lisbeth pun langsung menemui Michael untuk membahas terkait rencana mereka selanjutnya. Di situ Lisbeth teringat dengan sosok Edwin, sang pakar keamanan yang terus mengejarnya. Ia terpikir untuk menjadikan Edwin sebagai sekutu, sekaligus menitipkan si Agus kepadanya. Berdasarkan berita yang menampilkan sosok Edwin yang akan dideportasi, Lisbeth pun tiba di bandara tempat Edwin berada saat ini. Lisbeth sengaja meletakkan sebuah koper di keramaian supaya petugas bandara mengamankannya karena
Ya, Lisbeth sudah menaruh sebuah ponsel agar bisa masuk ke dalam sistem keamanan bandara. Ia kemudian menunjukkan wajahnya di kamera pengawas untuk mengalihkan perhatian semua petugas karena di saat yang sama, Lisbeth sedang membuka pintu kurungan Edwin agar ia bisa keluar dari sana. Setelah Edwin berhasil keluar, Lisbeth dengan cepat menghubunginya dan memintanya untuk pergi ke parkiran yang tepat saat petugas keburu memergoki Lisbeth, tiba-tiba I said on the floor! Get in the van. tepat saat Lisbeth dan Edwin pergi dijemput oleh Samsul, kita akan melihat Agus mendapat telepon dari nomor Balder ayahnya. Karena Agus masih kecil, ia pun dengan polosnya mengangkat telepon tersebut tanpa tahu jika itu adalah Holzer yang sedang mencoba melacak lokasi tempat persembunyiannya. Dad? Alhasil, ketika Lisbeth datang ke sana, sudah ada Camilla dan pasukan yang lebih dulu tiba di sana. Agus sudah tidak ada dan Michael terlihat sudah tak berdaya. Di mana di saat mereka berdua akan dibawa, tiba-tiba setelah berhasil lolos dengan sembunyi di semak-semak, Lisbeth dan Michael tak punya pilihan lain selain membiarkan Agus dibawa oleh Camilla dan pasukannya. Lisbeth dan Michael pun langsung pergi ke kediaman Samsul dengan Edwin yang sedari tadi menunggu di sana. Bukan peretas ulung namanya jika bertindak tanpa perhitungan. Bidak catur yang Lisbeth berikan tadi kepada Agus berisi alat pelacak yang membuat posisinya mudah diketahui. Where's she taking him? Home. Berlokasi di rumah lama, Camilla terlihat menahan Agus di sana. Camilla tidak langsung memaksa Agus untuk menyebutkan kunci angka pembuka softwarenya. Camilla terlebih dahulu memberikan penjelasan singkat terkait motif atau alasannya melakukan semua ini, bahwa tentu saja semua dilakukan demi uang, pasti uang, karena uang lebih manis daripada madu. Camilla mengaku disuruh oleh seseorang yang berani membayar mahal untuk software tersebut. Entah siapa sosok di balik Camilla, kita akan beralih pada Michael yang tanpa sepengetahuan Lisbeth dan kawan-kawan, Michael ngide sendiri dengan pergi menemui Ibu Yuli dengan harapan akan diberikan sedikit bantuan. Namun, alih-alih mendapat pertolongan, Michael justru harus mengetahui fakta mengejutkan bahwa orang di balik Camilla dan geng laba-labanya tidak lain adalah si Ibu Yuli itu sendiri yang menginginkan software tersebut untuk menguasai nuklir di seluruh dunia. Now August and Lisbeth are paying the price for all this. They'll hurt him. Tanpa tahu bahwa saat ini Michael sudah ditangkap duluan, Lisbeth, Samsul, dan Edwin pun pergi ke rumah lama untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Agus. Setibanya di lokasi, Lisbeth akan masuk sendirian melalui jalur bawah dan meletakkan sejumlah pemancar agar seluruh sudut rumah lama ini bisa di-scanning menggunakan teknologi 3 dimensi. Tepat saat Lisbeth sudah selesai dengan pemancarnya, Samsul pun langsung memasang antena untuk menangkap sinyal yang dipancarkan. Dan mulai sekarang, Samsul bisa mengetahui semua sudut ruangan, termasuk objek yang bergerak yang ada di dalamnya. Karena scanningnya butuh proses dan baru jalan 24%, Lisbeth yang tidak sabaran pun terus bergerak mencari di mana Agus berada, sampai akhirnya ya, Lisbeth terjebak dalam satu ruangan berisi gas beracun di mana ia berhasil merebut masker milik salah satu penjahat, tetapi sesuai rencana jebakan yang sudah Camilla siapkan, kini ia berhasil mendapatkan Lisbeth dan Agus dalam satu ruangan. Lisbeth diperlihatkan kondisi Michael saat ini yang sudah ditangkap duluan dan diancam akan dibunuh apabila Agus tidak memberikan kunci pembuka softwarenya.
Alhasil, Lisbeth pun mau tidak mau harus membujuk Agus untuk memberikan kombinasi angkanya sehingga Access granted. tepat saat sopirnya berhasil dibuka, muncullah Yuli yang akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Namun, tidak sesimpel itu. Camilla sadar jika software ini sangat berharga dan ia bisa mendapatkan tawaran lebih baik daripada Ibu Yuli. Sehingga alih-alih menjualnya kepada beliau, Camilla memilih untuk menghabisinya dan akan menawarkan software itu kepada pembeli lain. Kini, Camilla benar-benar menguasai situasi ini sepenuhnya. Selain berhasil mendapatkan software, Camilla juga berhasil mengurung Agus dan Michael di ruangan yang berbeda. Sementara untuk Lisbeth, Camilla ingin menyaksikan kematiannya secara langsung dan perlahan karena punya dendam akibat sakit hati ditinggal kabur waktu kecil. Meskipun ayah mereka berdua kejam, Camilla tetap sayang pada mendiang dan menyalahkan Lisbeth atas kematian ayah mereka beberapa tahun silam. Menggunakan metode eksekusi yang tidak biasa, Camilla mencoba membuat Lisbeth mati lemas akibat kehabisan nafas. Namun sebelum itu, Camilla akan menghabisi Michael dan Agus terlebih dahulu untuk membuat Lisbeth semakin menderita. Goodbye, Libby. Tepat di saat bersamaan, Samsul sudah selesai melakukan scanning 3 dimensinya, sehingga tepat saat dua Algojo akan menghabisi Agus dan Michael di ruangan berbeda, tiba-tiba ya, itu adalah perbuatan Edwin yang sedang membidik dari atas bukit. Selain pakar keamanan, ia juga punya keahlian khusus sebagai penembak jitu dan punya seperangkat senjata api berat berupa senapan runduk kaliber 50 BMG. Pelurunya mampu menembus tembok dan baja, apalagi dikombinasikan dengan teknologi scanning 3 dimensi dari Samsul, membuat Edwin bisa leluasa menembak target dari posisi yang tidak terlihat. Satu persatu penjaga pun dijatuhkan dengan hanya menyisakan Camilla yang kabur membawa serta laptop berisi softwarenya. Sementara Holzer terpaksa loncat dari jendela karena tidak ingin jadi sasaran tembak Edwin dari jauh. Tepat saat Camilla sudah kabur, Lisbeth akhirnya bisa bertemu dengan Michael dan Agus. Setelah memastikan keduanya sudah aman, Lisbeth kini tinggal mengejar saudaranya sendiri yang bantangul untuk mencegah dia menyalahgunakan software tersebut. Apes bagi Holzer yang alih-alih minta tumpangan, Camilla dan supirnya secara kebetulan sedang balangah alias tidak melihat ke arah depan, sehingga inilah yang terjadi. Sempat terluka akibat kecelakaan mobil barusan, Camilla masih bisa berjalan membawa serta laptop itu bersamanya. Di belakang ada Lisbeth yang terus melakukan pengejaran sampai akhirnya keduanya berakhir di tepi jurang yang tidak ada jalan lain. Disinilah Camilla akhirnya mengungkapkan semua unek-uneknya bahwa ia sebenarnya sakit hati kepada Lisbeth yang tidak kembali untuk menyelamatkannya dari ayah. Camilla hanya ingin Lisbeth tahu bahwa tidak semua anak kecil seumuran mereka dulu punya keberanian untuk kabur seperti yang Lisbeth lakukan. Camilla tetap menyalahkan Lisbeth atas hal itu dan daripada hidup dalam kekalahan, Camilla memilih pergi dengan cara seperti ini. Tak lama, muncullah Edwin yang datang untuk menyelamatkan sopirnya yang ternyata sudah terhapus secara otomatis. Loh, kok bisa? Ternyata kode angka yang Agus miliki adalah kode penghapusan otomatis yang memang sudah Balder siapkan. Itu artinya, sejak kematian Balder di pertengahan film tadi, software ini sebenarnya sudah tidak berharga karena tidak ada orang lain lagi yang bisa membukanya.
Beberapa saat setelah peristiwa itu, kita akan melihat Michael sedang menulis cerita tentang sosok Lisbeth dengan judul yang sama dengan film ini, yaitu The Girl in the Spider Web alias Gadis di Jaring Laba-Laba, di mana Lisbeth sendiri terlihat sedang membakar rumah lamanya untuk menghilangkan kenangan masa lalunya, dan untuk kedepannya Lisbeth bertekad untuk menjadi pahlawan di kota Gotham dengan akan mengambil identitas lain sebagai penyamaran. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pasea dengan saudara sendiri. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tulang rusuk hiu Afrika. Cuau, cuau, cuau. Wow.